Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa nabiyyina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Hadratul mukarram wal mukarramin jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga kesempatan maghrib ini kita semua masih diberikan ringan langkah menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah. Tentunya semoga upaya kita, langkah kita mendapatkan keriduan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga-keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, itba' tabi'ut tabi'in Nabi, hingga kita semua selaku umat Nabi yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia seringkali mengingkari apa yang diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkena dengan penyakit yang artinya lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu mahalul khata',
di manusia itu ada tempatnya khata' kesalahan, wan nisyan, dan tempatnya lupa. Namun tentu saja walaupun demikian ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa karakter yang ya dimiliki oleh kebanyakan manusia ketika berikrar, ketika berjanji kepada Allah, kebanyakan manusia itu meleset. Sebagaimana Allah firmankan ya sebagai muqaddimah pada kesempatan kali ini, kita baca surat 9, surat At-Taubah ayat 75. Surat At-Taubah surat 9 ayatnya 75, 76, 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم نفاقا في قلوبهم إلى يوم
يلقونه بما أخلفوا الله إلى يوم يلقونه أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ya, sadaqah. Dan di antara mereka wa minhum man ahadallah, ada orang yang telah berjanji kepada Allah, berikrar kepada Allah. Umacana ikrarna la in atana min fadlihi, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya ya kepada kami, lanasaddaqanna, pastilah kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Ya, kita perhatikan tafsir ayat ini. Ayat ini menerangkan tentang sifat orang-orang munafik yang suka berjanji dengan janji yang muluk-muluk. Berani bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menguatkan janjinya itu. Mereka berjanji akan menjadi orang yang dermawan, orang pemurah, dan menjadi orang-orang yang baik. Akan tetapi mereka dengan mudah saja melanggar janjinya. Perbuatan yang seperti ini akan dijumpai pada diri segelintir manusia pada setiap masa dan di mana saja. Maksud nama panginten ya, ketika ayat ini kita baca, milih gitunya orang teh ngagaduhan janji-janji, di mana posisi janji orang teh nuju keur teu gaduh mah urang teh sok loba ieu nya. Lamun boga mah cenah ieu masjid teh angeus kan gitu. Lamun boga mah cenah rek dibere gitu nya. Wah, pokoknya mah janji-janji we. Ternyata apa yang terjadi ketika Allah menerangkan sifat-sifat orang-orang yang dikatakan munafik dalam ayat ini, maka ayat 76-nya falamma, maka ketika atahum min fadlihi, ketika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya, bakhilu bih, mereka menjadi kikir. Mereka kikir dengan karunia itu.
wa tawallau, dan berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Hati-hati ketika kita banyak mengikrarkan gitunya. Kumaha cenah upami dinu hate kareteg hate ieu mah teu acan aya ikrar nya. Teu acan aya ikrar upami dinu hate mah teu acan dihisab. Ya, karena ketika turun Quran surat Al-Baqarah terakhir nya wah sangat berat dirasakan oleh para sahabat. Sebab Allah akan menghisab walaupun dari kareteg hatena. Wah, langsung mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika hati ini dihisab, wah cenah geus lah. Sabab ieu hate loba janji, loba ngabohong, loba suudon, hate teh cenah kitu. Ya Rasulullah, tentu kami tidak akan kuat cenah ketika perbuatan hati pun akan dihisab cenah kan gitunya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, jadi ketika masih dinu hate itunya, jika itu keburukan maka belum dicatat. Tapi ketika itu kebaikan dicatat hiji. Itu niat berartinya. Kalau sudah niat baik, kemudian niat itu belum diikrarkan, itu Allah Maha tahu akan dicatat kebaikan. Tapi ketika niat buruknya itu belum dicatat sebelum dilaksanakan. Ketika dilaksanakan berarti keburukan dapat 1, ketika kebaikan dilaksanakan mendapat 10. Eta bentenna teh. Tentu ikrar ini ya, ikrar sok aya wae pangintennya dina hati urang teh, wah erek bersedekah cenah kan itu. Nah ini suatu saat saya bersilaturahim ya kepada seseorang. Kemudian seseorang itu bertanya kepada saya. Katanya begini. Saya punya niat cenanya. Jika tanah saya laku sekian, maka saya akan bikin masjid. Nah, eta teh tos aya Pak Ustad cenah karenan kareteg dina manah teh tos aya eta teh. Namun ternyata nya lami wae tah si tanahna teh henteu naon istilahna mah? Teu laku-laku gitu. Jadi robah tah. Jadi robah katanya. Jadi robah. Tapi cenah ayeuna aya anu bade mayar cenah kan gitu. Tapi ku sabab geus robah cenahnya anu tadina bade ngadamel masjid ayeuna mah bade dipeserkeun rumah orang tua, yang rumah orang tua itu bagikeun gitu. Daripada dipeser ku batur, dan memang hese cenah pajangna, teras ieu wargi-wargina naon? Wargi-wargina peryogi. Nah, maka nah teu naon cenah, upami hasil dina tanah itu dipeserkeun ieu. Karena ada niat baik untuk menolong keluarganya lah, gitunya, adik kakaknya, gitu. Bagaimana katanya?
Itunya jawaban Pak Ustadz, pendapat Pak Ustadz mengenai ikrar saya dalam hati. Nah, maka saya bacakan ayat ini. Dia tersenyum. Abdi meureun itu cenah kalakuan abdi. Ya, dia tersenyum. Kemudian terus nasib abdi kumaha cenah ya? Kan gitunya. Nah, upami nazar itu kan non istilahnya mengikrarkannya, nazar mahnya dia berjanji kepada Allah, dan itu pun ikrar ya, itu pun nazar teh janji ya. Upami abdi damang, abdi bade umroh, nazar tah. Upami abdi pajeng itu sami berartinya. Nah, termasuk siapa? Nabi siapa yang pernah nazar? Nabi Ibrahim. Naon nazarna? Nah. Nabi Ibrahim. Jadi aya ikrarnya mengenai kurban. Jadi setiap tahun teh Nabi Ibrahim itu kurban sampai ribuan ekor unta. Nah, adalah lain ikrar meureun eta mah nya. Jadi istilah nama naon? Nya susumar panginten. Wah, tong boro muncitan unta cenanya. Dalah budak sorangan oge lamun dititah dipencit tah eta teh kacatet. Caritaan teh kan gitu. Nah, ternyata yang itu bukan nazar, itu mah sompra. Perkataan yang mungkin istilah nama nembongkeun bahwa naon? Ya. Iyalah tong boro kieu. Wah, eta mah iya nazar mah begini, seperti siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Rek kagebug istrina. Nabi Ayub teh erek nyepret istrina 100 kali. Tak lamun damang cenah bade digebug 100 kali. Tapi begitu tos damang mah poho tah hilap kana nazar eta teh. Allah mengingatkan. Kade cenah aya caritaan rek ngagebug pamajikan 100 kali, alah ngalanyaapnya. Alah. Kumaha da meureunnan ari geus aya mah meureunnan itunya naon? Istilah namanya ari tos aya mah hareupeun jadi aduh watir. Hampir saja membatalkan nazarnya. Tapi Allah memerintahkan cukup dengan mengumpulkan rumput cenas 100 helai dibeungkeut gebungkeun geus beres. Nah, itu. Sakali. Tapi 100 helai gitu dibeungkeut ku hiji, kan 100 ya. Ditenggeukeun ceuk sakali geus beres eta teh. Saking kudu dipenuhi. Jo bunga we tah di paparinan dongeng eta teh bunga tah si bapak ieu teh. Cenah. Jadi ari keur abdi kumaha cenah. Kan gitunya. Nah, saya beristimbat atau saya berijtihad ya. Gitu. Jadi karena dia berikrar, berjanji na cenah. Pak Ustadz cenah abdi teh niate nya ku eta nilai nominal saking ku ageungna, abdi teh niate cenah bade ngadamel 10 masjid. Dia akan berniat membikin 10 masjid. Tah ari aya nama kumaha atuh cenah da erek dibelikeun ieu teh asetna cenah. Kieu we cing teh atuh. Nya cukup 1 masjid
kalau memang sudah ada ikrar untuk jadi ulah nepikeun ka kosong-kosong teuing. Nya ulah gara-gara hayang meuli ieu anu 10 teu jadi, jadikeun hiji oge. Nya leres teu? Berarti satu pukulan. Lamun tadi dina ieu mah dina ibarat neunggeu anu tadina rek 100 jadi hiji. Ngan dibeungkeut gitu dibeungkeut. Kan eta ringan nya. Tapi neungeuna mah sakali cuman beungkeutanna 100. Tah ayeuna kieu cing teh kitu nya. Dari niat 10 masjid, hiji mah der we bismillah. Itu ulah dugikeun ka masjid teu jadi gitu, ieu dibelikeun gitu kan. Tapi upami dinambakeun masjid ongkoh dipeserkeun ieu ongkoh kan panginten moal ngirangan naon? Moal ngirangan nilai nominal anu bade dipeserkeun kan. Moal cenah nya der we bismillah. Itu kan. Nah, jadi dengan adanya kisah ini ya dikisahkan sok rata-rata jalmi teh kitu. Ari keur can payu mah jiga nu heueuh loba janji. Ini banyak yang kecewa nih ketika istilah nama naon para RCTI ya calo-calo kun cenah dibere 2,5% itu kan. Begitu gol tah lebar kan geus aya artos mah. Wah, sampai ke adat-adatan gitu kan. Maka inilah manusia itu seringkali lupa terhadap janji-janjinya. Nah, maksudnya ayat ini dibacakan oleh Allah kepada kita dan dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini untuk menjadi ibrah, tazkirah, pelajaran dan peringatan bagi kita. Supaya ketika ikrar kita itu hati-hati. Gitu. Pilih ketika terjadi kayak benar-benar aya tah bisi teu kuat, geus aya duit mah beda deui. Ya, bisi teu kuat gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala firmankan ayat selanjutnya, maka Allah fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Ngerinya. Ngeri atuh itunya. Bayangkan oleh kita Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka. Coba kenapa sampai Allah menanamkan atau menimbulkan kemunafikan terhadap hati? Naon sababna? Apan kitu ciri munafik teh pantilu cek Nabi teh hiji, apabila berbicara dia berdusta. Bisi cenah ngomongna kieu buktina faktana henteu. Bisi kitu cenah. Ya. Kemudian apabila diberi amanat dia mengkhianati amanat. Kemudian apabila berjanji mengingkari janjinya. Eta maksud nama gitu. Ya, siap, mangga. Mohon. 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 Leres. Mudah-mudahan. Betul. Diparangkeun ku Allah gitu nya. Ya. Kita buka ayatnya, surat 18. Surat 18. Ini antara mudah-mudahan dan insya Allahnya. Nah, surat 18:24. Ya, surat 18 ayat 23 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti membantu kepadamu kecuali dengan kata-kata insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhan apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ya. Ayat ini teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguran dari Allah kepada Rasul. Kisah ini ketika orang-orang Quraisy meminta penjelasan kepada Nabi tentang kisah Ashabul Kahfi. Kata Nabi, tenang, nanti saya terangkan besok. Besok. Wah, mana yakin isu. Ternyata besoknya wahyu belum turun juga. Wah, Allah gelisah Nabi teh. Dihajar ku Allah teh. Itu dibere. Nyanyawanan Allah sih. Itu. Lantas kemudian turunlah ayat ini. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok. Keunlah isukku saya diberesan. Pek teh isuk teh gering. Kan teu beres. Ada pek teh isuk teh maut deh kan gitunya, kan terang. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Nah, gitu ya. Dan antara ucapan insya Allah dengan mudah-mudahan, lamun mudah-mudahan mah ieu asa ain sin aya yeuan aya mad wajib mad jaiz punten mad jaiz mad wajib mad jaiz. Iya mah. Oh, aya alifnya banyak. Sanes hamzahnya. Ya, mad jaiz. Asa ta asa. Mudah-mudahan upami ayyasha Allah eta teh insyaallah. An yasha Allah sami dengan insyaallah. Janten upami orang nyebatkeun insyaallah. Nah, berarti kata-kata itu ya
Berarti kata-kata itu menggantungkan, menisbatkan, ngagantungkeun, nyarandekeun itunya karena kekawasan Gusti Allah. Nah, sebagaimana perkataan Rasul, ya, oleh karena tidak teu nganggo insyaallah, wah isuk teh. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Nah. Tapi kalau ikrar kita, nah, ikrar, jika saya sembuh, nah, upami tambahan insyaallah nya. Ya. Insyaallah Bapak rek ngayakeun syukuran gitu nya. Arpek ternyata begitu damang teh eueuh keur syukuranana teh. Ah bae da geus aya insyaallah. Da aya insyaallah. Nah, apakah itu masuk kepada kategori nazar? Enggak, cenah. Naon sababna? Naon sababna? Lamun teu disebutkeun nazar, naon sababna? Ari nazar mah pangintennya dia sudah, jadi istilah nama sudah mengikat. Jadi kalau nazar itu sudah mengikat, mutlak. Ari insya Allah mah muqayyad. Ari muqayyad teh rajeun bisa dilaksanakeun, rajeun henteu kan gitu. Ngaranna ge insya Allah. Ameng kabuminya insya Allah. Sampai ka aya nu nelpon ka abdi. Pak Ustad, bade ka bumi? Insya Allah, insya Allah, bade insya Allah moal. Aduh, bingungnya gitu kan. Tak gitu. Langsung ditotog loh. Bahasana insya Allah badai, insya Allah moal. Oh insya Allah. Allah, itu berat ya. Berat. Jadi Pak, jika menyatakan insya Allah harus. Kalau ternyata dijadikan alasan, itu yang tidak boleh. Sok, padahal mampu. Badek jantan ke bumi? Insya Allah jantan. Nah, kan itunya. Berarti geus nangtukeun atuh insya Allah jantan cenah. Arepek isuk besok nanti tetapi kadinya tetap insya Allah saja. Berarti kata-kata insya Allah teh ya sebaiknya kita jadikan ulah dikikeun ka insya Allah teh jadi, tapi ternyata ketika di perjalanan ada apa-apa itu sudah insya Allah. Ditutup dulu, nanti kita buka kembali setelah salat isya. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Sekali lagi dalam Quran surat 18 23 24. Jadi ada ikrar nazar itu identik dengan seseorang berjanji. Makanya kenapa tadi di dalam Quran surat 9, surat At-Taubah ayat 75, 76 itu disebutkan bahwa orang-orang munafik itu pun sama berikrar, berjanji. Cuman tadi ketika ikrar janjinya itu tidak memasukkan kata-kata insya Allah, tangannya. Sehingga Allah menanamkan kemunafikan di dalam hatinya. Namun
Sama juga ya, dalam Quran surat 18 ayat 23-24 ini pun sama ikrar Rasul. Rasul berikrar, nanti besoklah diselesaikan. Nanti besok, oleh karena ikrarnya itu tidak tidak disertai dengan kata-kata insya Allah, maka hal ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 24-nya. Ya, ayat 23-nya, wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Illa, kecuali ayyasha Allah, dengan menyebut insya Allah. Nah, dalam ayat ini menurut riwayat ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, yaitu kisah Ashabul Kahfi, penghuni guha, dan kisah Zulkarnain. Lalu beliau menjawab, datanglah besok pagi kepadaku, kata Nabi, agar aku ceritakan. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Artinya jika Allah menghendaki. Tapi kiranya sampai besok hari, wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW tidak dapat menjawabnya. Maka turunlah ayat 23-24 ini. Nah, ini asbabun nuzulnya. Sebagai pelajaran kepada Nabi, Allah mengingatkan pula bila mana Nabi lupa menyebut insya Allah, haruslah segera menyebutkannya kemudian. Gitu. Jadi sama-sama ikrar. Dalam Quran surat tadi ya, surat At-Taubah ayat 75-76 itu ikrarnya orang-orang munafik, sedangkan dalam Quran surat 18 ayat 23-24 ini adalah ikrarnya Nabi. Itunya. Ikrar munafik sama sekali tidak ada kan kata-kata insya Allah nanti kalau kita diberikan karunia Allah nanti saya akan bersedekah. Insya Allah kan tidak ada kata-kata seperti itu. Maka, nah inilah ya sebagai ibroh pelajaran bagi kita, mau'izoh bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa dalam kehidupan keseharian pun tentu kita harus melibatkan firman-firman Allah dalam kehidupan kita, baik dalam kata-kata, perbuatan kita, maupun tekad kita. Karena semua aktivitas kita akan diminta pertanggungjawaban. Baik dari kata-kata kita, maupun dari perbuatan-perbuatan kita. Nah ini tentu ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya dalam hal berbicara pun ya. Kemudian ada pembicaraan itu ada kaitannya dengan orang lain, ada ikrar, ada janji dengan orang lain. Maka ya sertakan kata-kata insya Allah. Tapi insya Allah itu pun ya kita sudah serius akan mengerjakannya. Kita akan serius akan datang kalau diundang. Kita serius gitu kan dengan kata-kata insya Allah. Jangan sampai tadi insya Allah ini hanya dipakai alasan penolakan sehingga tidak diperbolehkan. Insya Allah.
Masih penasaran. Tapi yang menyebabkan sekarang apabila langsung dibagi insya Allah itu harus dilaksanakan. Ya, betul. Nah, tapi yang menyebabkan langsung menyebabkan mudah-mudahan. Soalnya mudah-mudahan. Petunjuk di Allah. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Tapi biasa dongkap di sana gitu. Ya. Ya, makanya di sini insya Allah dan mudah-mudahan ada dua-duanya, Pak. Sama. Iya, dalam 24 ini. Kecuali dengan menyebut insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Jadi dua kata ini ada di dalam ayat ini, Pak. Kata insya Allah dan kata mudah-mudahan itu ada dalam ayat ini. Berarti kata itu harus ya, rangkaiannya harus nyambung. Ya, insya Allah ya, dan mudah-mudahan. Berarti insya Allah seseorang telah mengkaitkan dengan qadarullah, takdirnya Allah, kemudian dengan kata-kata asa, mudah-mudahan, berarti ada roja, ada harapan dikabulkannya itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mudah-mudahan tiasa. Itu pengintinya. Itulah. Nah, beda lagi dengan ikrarnya orang-orang munafik di dalam tadi ya, Quran surat 9 ayat 75 76. Bahwa itulah ikrar orang-orang munafik ketika jika aku diberikan karunia oleh Allah, tentu akan bersedekah. Falamma ketika Allah Subhanahu wa taala atahum min fadli, memberikan karunia-Nya, mereka lupa. Ya. Bakhilu bih, bahkan Allah menyatakan mereka kikir. Itunya. Nah, inilah kaitan antara tadi ikrar orang-orang munafik dan kata-kata ikrarnya orang-orang yang beriman. Mohon, Pak. Mohon, Ibu. Ya. Dosa. Oh, insya Allah kata-kata sopan. Kumaha tuh. Jadi lebih baik jangan insya Allah hapunten we. Nya, hapunten. Alah, tak eta masalah nama antara gengsi sareng menyatakan apa yang dibenarkan oleh Allah dalam Quran kan gitu. Ya. Aya nama insyaallah teh tong dijieun lalab cenah. Ya. Ya, betul. Bahkan ya, ini fakta di pasar. Eta kadangkala karena sering nyebat insya Allah orang Cina jadi miluan tuh. Bener? Oh, Cina insya Allah Cina. Itu orang Cina tuh. Oh, bahkan ya katakan non Muslim itu, tapi kusabab sering mendengar kata-kata itu, jadi insya Allah teh hanya dibikin kata-kata biasa saja. Padahal insya Allah ini adalah teguran Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah menarik juga. Ketika ayat ini tahu ya 18:24 lah katakan insya Allah teh 18:24. Nah suatu saat si ibu ini diundang oleh teman-temannya. Dia jawab teh ku ayat ieu, abang geus ngaji ayat pil ayat 18:24 teh. Oh 18 pada maghrib cenah datangna 18:24 cenah. Ya, jadi dia lupa mungkinnya dianggap nate meureunnan
ari anu tos ngaji ayat bil ayat mah karena dengan apa? Dengan nomor surat dan nomor ayat disangkana batur ge meureun pahamnya rek teh. Ceu haji cenah 1824 pagi magrib mah tulis gubar cenah acarana. Ada eta mah. Oh mohon cenah maksana mah 1824 teh insyaallah cenah. Tapi ada juga ya untuk untuk sesuatu yang meyakinkan ya. Bagi saya nih ketika ada seorang profesor mengatakan insya Allah, insya Allah profesor imah bener gitu. Pak Prof bade sumping ke pesantren insya Allah aya insya Allah nanti datang. Tapi upami ente mau sumping teu aya kata-kata insya Allah. Pak Prof bade sumping hapunten rupina mah. Nya hapunten rupina mah. Aya wagelan. Itu teu tiasa sumping. Tah, tos upami teu tiasa sumping mah insya Allah hapunten. Tong digituan. Ari insya Allah mah sesuatu yang memang udah pasti kita akan melaksanakan itu. Nah sehingga dalam ayat ini pun kan kisahnya diceritakan oleh Allah bahwa ketika seseorang mengucapkan insya Allah, kan Nabi mengatakan udah nanti besok datang saja, kan tanpa mengucapkan insya Allah. Ayat inilah yang menjadi teguran. Berarti ketika Nabi ditegur otomatis harus menjadi mau'izoh pelajaran, ibroh peringatan, tazkiroh ya peringatan bagi kita selaku umatnya untuk berhati-hati di dalamnya, mengikrarkan pun harus berhati-hati. Nah, saya semenjak mengetahui ayat ini sangat berhati-hati. Insya Allah teh kudu insya Allah bener. Matakna sok-sok dicecepkeun upami naros teh. Bade sumping insya Allah bade, insya Allah moal. Aduh, kan meuli sakitukeun nya bingung. Insya Allah bade, wah, sae nuhun cenah kan gitu. Wah, saklek eta mah muhun. Jadi kan dia pengin kejelasan. Itu insya Allah bade, insya Allah moal. Arek potong hayam. Anas geus dipotong teu datang. Jadi we nyanyi potong bebek. Angsa dikuali. Ya, baik. Jadi ikrar orang-orang munafik tadi sudah dijelaskan. Ikrar Nabi pun sudah dijelaskan. Cuman ketika ikrar orang-orang munafik ini sudah barang tentu tidak akan ditepati, maka Allah menimbulkan kemunafikan di dalam hatinya sampai menemui Allah, cenakan gitu. Nah, ini memang dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan juga dalam tadi ya mengenai tafsir surat 9, surat At-Taubah ayat 75-76 teh ya. Itu mengenai seorang sahabat yaitu yang bernama Sa'labah. Walaupun ada di kalangan para salafus soleh, tidak mungkin cenah ini adalah kisah sahabat. Sagoreng-gorengna sahabat moal nepikeun ka cenah munafik, moal nepikeun ka ikrar janji cenah kitu. Jadi ada yang tidak setuju mengenai turunnya Quran surat 9 ayat 75-76 itu, ada yang tidak menyukai ditafsirkannya mengenai seorang sahabat yang namanya Sa'labah teh. Ya, ketika dia pun meminta didoakan oleh Nabi, sampai didoakan oleh Nabi, awalnya Nabi tidak mendoakan karena kepada Sa'labah mungkin Nabi sudah
mengetahui ya engkau tidak akan kuat kata Nabi. Jadi lamun didoakeun beunghar mah bisi teu kuat kan gitu nya. Wah, maksa pokona mah. Itu. Ya, didoakanlah oleh Nabi, bahkan Nabi sendiri yang memberikan modalnya gitu kan. Kemudian dari modal itu sepasang domba kan itu nya. Sajodo. Kemudian beranak pinak gitu kan sampai Sa'labah pun ya diceritakan sampai sholat berjamaah pun kewalahan lokmo gitu kan. Tuhnya kan bukti cenah moal kuat gitu kan. Ku harta mah moal kuat. Apalagi ketika turunnya surat 9 ayat 103 ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika turun ayat itu, kemudian Nabi membikin surat itu kan, surat tugas untuk menagih zakat karena zakat itu harus diambil. Khud, ambillah. Sedangkan itu kata Allah teh, khud min amwalihim, ambil. Nah, bikin surat dari Nabi, nah, termasuk Sa'labah teh kabagian surat, wajarnya karena dia termasuk orang-orang yang agnia, orang-orang yang dianggap kaya. Ya, kan waktu itu memang si kambingnya itu sampai beranak pinak sampai satu bukit itu penuh. Satu bukit itu penuh dengan dombanya si Sa'labah kan. Wajarlah kalau turun ayat diambil zakatnya itu. Konon katanya Sa'labah mempunyai kalau dihitung sampai 3.000 ekor. Nyalah lamun ku zaman ayeuna digiti kertas sajutaan 3 miliar. Domba 3 miliareun lamun 3.000 ekor. Ya. 1 miliar itu 25 juta. Ya, 2,5% kalau diambil. Ternyata sama ketika Allah mensyariatkan zakat dari dari ternak itu sama kalau dikalkulasikan ku ieu mah sama ternyata tidak lebih daripada 2,5%. Pada waktu itu Sa'labah harus mengeluarkan dombanya 75 ekor. Ketika surat sampai kepada Sa'labah dibulak-balik, ya naon ieu cenah. Jika nu teu ngarti api-api teh apa. Sedikit teh surat Rasulullah penagihan. Pada waktu itu suratnya ada 2. Ya, ada 2 ke Bani Salim dan ke Sa'labah. Bani Salim sudah menyiapkan, bahkan menambah dari jumlah yang ditentukan oleh Rasulullah. Pandi urang malamun zakat fitrah, sabaraha cenah zakat fitrah teh? 35.000 nya, tiluaneun sabaraha? 105.000, apan sok ngeleuwihan urang teh nya. Aya 110 ta 45 na sedekah kan itu. Nah, Bani Salim seperti itu. Ini domba yang dianggarkan zakatnya. Ini domba sedekahna. Sa'labah mah teu kitu. Kalau dibulak-balik, wah, ieu mah pajak cenah di mah, ieu mah majag cenah. Pajak. Jizyah ini cenah gitu kan. Merasa keberatan dia. Maka ya, ini kaitan dengan ayat ini. Sebelum sampai utusan itu kepada Nabi, Nabi dikasih tahu oleh Allah bahwa Sa'labah itu Allah telah menanamkan kemunafikan ke dalam hatinya sampai nanti menghadap Allah. Kemudian Rasulullah sebelum sampainya orang-orang yang diutus oleh Nabi diceritakeun tak ku Rasulullah teh itunya bahwa wah ada ayat turun nih mengenai si anu gitu kan. Wah, sampai lari-lari. Ada salah seorang saudara Sa'labah itu berlari menemui Sa'labah. Wahai Sa'labah, ayat turun mengenai dirimu. Wah, banyak cendakan gitu. Iya. Itu. Kamu telah berikrar tapi ikrar kamu itu tidak dilaksanakan. Sehingga turunlah ayat itu. Kemudian Rasulullah berlari
Sa'labah berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu itu Sa'labah akan memberikan zakatnya, namun Rasulullah tidak menerimanya karena sudah diberitahu oleh Allah. Lamun temanya ada ke tadi itu ari geus di ieu kakara datang kan gitu. Hampura moal diterima cenah eta mah. Itunya dalam kisah itu dalam tafsirnya sampai Sa'labah naon mengambil pasir nyapan di padang pasirnya, mengambil pasir kemudian diawurkeun kanu mastakana. Bro, tanda apa? Penyesalan gitu. Ya, udah ceritanya sampai di sana. Saya juga belum membaca riwayat-riwayat yang lain, tapi ada yang tidak setuju dengan riwayat itu teh. Mungkin banyak sahabat Rasulullah gitu cenah. Jadi mungkin cenah bukan Sa'labah yang dimaksud itu. Sa'labah ada lagi Sa'labah yang namanya sama Sa'labah walau alam ya. Yang jelas ikror dan perkataan kita baik dalam Quran surat 9 ayat 75-76 maupun dalam Quran surat 18 ayat 23-24 ini tentu dua-duanya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa ketika kita berikrar pun lamun sekira-kira mampu mah bismillah we. Kan itunya. Bismillah, ketika kita mampu bismillah. Ya, seperti kisah tadi, ya. Ketika mampu bismillah. Makanya dalam ikrar itu ada yang ditulis, lamun ditulis namanya naon? Wasiat. Wasiat lagi kan ikrar eta teh. Mengenai wasiat ini pun ya, prakteknya sama harus diikrarkan. Itu. Dan ya sebuah kewajiban gitunya bagi orang yang beriman ini untuk mewasiatkan sama. Ikrar itu kan perkataan-perkataan yang diikrarkan. Kemudian ada juga yang ditulis sebagai wasiat. Itu. Ya, kita buka suratnya, surat wasiat, surat Al-Baqarah. Iya, ini wasiat betul. Surat Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. Ya, sama 132 pun sama nanti akan dibahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. حقا على المتقين. فمن
baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuh فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Diwajibkan atas kamu apabila mau hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun. Ya. Jadi perlu kita ketahui, ayat ini menyatakan kutiba. Berarti kutiba ini sudah dicatat. Ketika sudah kutiba, sudah dicatat, berarti wajib. Seperti saum. Kutiba alaikumus siyam. Sudah dicatat cenah. Dalam Quran bagimu harus saum. Nah, kalau sudah dicatat maksudnya kutiba itu wajib. Kalau sudah ada catatannya wajib. Nah, ini pun kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan alwasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Haqqan 'alal muttaqin. Namun perlu kita ketahui, ternyata walaupun telah kutiba, telah diwajibkan, nah, di dalam ilmu ulumul Quran itu harus tahu yang namanya nasikh wal mansukh ayat. Nasikh wal mansukh. Nasikh itu dihapus, wal mansukh diganti. Ketika ada seseorang yang berdakwah di mimbarnya Ali bin Abi Thalib, sama Sayyidina Ali ditinggalikeun we. Begitu turun ditanya, antum tahu tuh
Tahu tidak cenah ilmu nasih wal mansuh? Tidak tahu. Jangan dekat-dekat di mimbarku. Yuk pamit terang ayat yang mengenai nasih wal mansuh ayat entong wantun-wantun diterangkeun. Bisi naon? Bilih nya. Ketika kita tidak tahu akhirnya aduh berat toh. Ayat ini dirasakan berat oleh kita, Pak. Yang namanya maut nya kan tidak tahu. Surah Allah iya ada tanda-tandanya. Cuman kumaha anu teu anu seueur nu maut ngadadak nya nuju geuningan nuju ngaoset yo geblakan itu nya. Kumaha eta? Itu. Nah. Maka wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang meninggal itu. 1/3 nggak boleh, gitu. Maka ayat ini dimansuhkan dengan ayat waris, yaitu dihapus, diganti dengan surat 4 surat Ali Imran mengenai waris. Ayat 12, 13, 14 kan mengenai waris. Jadi si wasiat ini udah dihapus, digentos ku mawaris gitu. Nah, kan aritos digentos ku naon istilah nama ku ayat-ayat waris makan udah terserah Allah. Nya itu walaupun ada ikrar. Karena apa? Urusan harta ini pasti sangat menggiurkan. Maaf, ini terjadi juga di keluarga saya. Terjadi, Pak. Jadi ceritanya bapak saya ini diadopsi lah. Bapak saya ini diadopsi oleh ya suami istri yang pada waktu itu pokoknya mah hayang ngukut weh ka budak ieu teh gitu kan. Biasanya rata-rata orang yang mengadopsi itu orang yang kaya teu boga budak biasa nama. Walaupun banyak ya, tapi kebanyakan anu sok mungut anak teh anu memang teu gaduh putra. Rata-rata deh anu teu dibere budak mah dibeungharkeun. Ada beungharku harta, ari ustad beungharku budak, ria budakna. Kan gitu nya. Aya anu teu boga budak, hartana sok baleunghar, sok loba. Gitu. Nah, bapak saya ini dirorok katanya, dikukut ku suami istri ini. Emang wah luar biasa lah. Nyaah gitu kan, tamplok ka nyaah teh. Tapi ternyata yang meninggal itu, yang mendahului meninggal itu bapak saya ketimbang ibu dan bapak yang ngukutna itu. Bapak abdi heula nu pupus teh. Itu. Jadi bapak saya tidak tahu menaulah gitu nya mengenai kan kadia-diakeunana marawat teh teh nya. Ibu dan bapak adopsi ini meninggal. Maka tiba-tiba ada surat wasiat we tah teuing sanu nyieunna. Kan gitu. Ada surat wasiat gitu. Kemudian sampai surat wasiat itu dibacakan ke seluruh keluarganya. Tiba-tiba ada orang yang nyusul saya. Itu. Ini Pak Ridwan ini cenah kebagian hartana cenah gitunya. Saya bilang, "Tidak." Ngomong gitu, ameh dibere, embong. Ya. Pane teh incu kukut, beda deui incu kukut, lain incu tegas. Saya langsung menolak. Padahal duitun. Nah, kade Bu. Yang namanya apa? Yang namanya dikukut gitunya. Itu enggak ada hak waris. Kade. Tapi da ayo nama beda. Ayo nama budak kukut tuh ge mukmak. Enggak menguasai deh. Padahal kalau sadar enggak ada urusan.
Anak kukut tidak ada urusan. Komo iya incu kukut, wah jauh. Itu nggak ada urusan. Maksudnya mungkin saya harus tampil, ya. Saya harus tampil di keluarga itu bahwa saya berhak. Kayak anu ngarewesan saya minta duit. Ya mana seliura. Itu sudah tidak. Saya tahu hukum, apalagi hukum Quran yang namanya anak kukut atau incu kukut jauh teuing, cing teh anak kukut gitu menang. Tidak ada harta waris kecuali berenel terangkeun. Cenah. Bodoh. Bae disebut bodoh kudu bodoh mah. Nu bodoh teu meunang duit gitu. Bae saya mah. Gitu. Artinya apa? Ulah dolog ku cek paribasana ku harta anu memang bukan hak kita. Bahaya lah. Kecuali memang ada wasiatnya tadi, aya ikror tinini teh. Kode yo, lamun nini mautnya tuh isin cu bere. Beda deh mah ada ikrar. Tah, ieu bagianana tos eta. Itu pun harus ada saksi. Itu. Kadangkala dina cariosan eta kan tidak ada seorang pun yang tidak tahu ini terjadi juga. Terjadi juga di saudara saya. Sama Bu, persis ya. Ini ibu dan bapak, istilah nama iyalah gaduh uwa lah. Uwa nate beunghar gitunya. Uwa nate beunghar. Tah. Si uwa ieu teh gaduh putra ngukut nya murang kali. Itu hartanya dikuasai sama anak kukut ini. Itu kan sampai ya itu karena apa? Ya satu karena ketidaktahuan ilmu bisa jadi. Itu padahal harta milik yang tidak punya itu apakah masih ada ibu bapaknya, apakah masih ada adik kakaknya itu? Itu pamit tegaduh putra gubrakeun ka saha? Nah, jadi anu kabagi waris teh ieu nya anu kabagi waris teh sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran. Jadi yang waris itu wasiat atau waris? Waris. Jadi wasiat tidak berlaku. Tidak berlaku. Sudah digeser kan di mansu. Gitu. Kecuali memang si wasiat itu tidak melebihi 1/3-nya. Itu. Boleh sebenarnya harta kekayaannya banyak kemudian diwasiatkan hanya itu ala kadarnya, itu mau boleh. Anak kesayangannya lebih banyak gitu. Anak kesayangan Itu nggak boleh itu. Itu sudah melanggar. Sudah melanggar hak mawaris, tidak boleh. Itu pelanggaran. Tidak. Nah, itu wasiatnya bagi rata, cekolot wasiat, itu disalahkan wasiatnya, dihapus. Tidak boleh, Pak. Ya. 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 Itu walaupun ridho, kalau tidak memakai hukum Allah tidak sah. Hak waris dulu. Nah, itu yang boleh. Jadi kieulah jalankan dulu hukum Allah. Tayo, makanya kudu ngaraji teh kitu nya. Maka betul. Makanya di sini perlunya ngaji anggota seluruh keluarga ya, keluarga seluruh. Jadi ku angpusakum wa ahlikum nar ini. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Ada pembinaan di keluarga. Supaya apa? Supaya keluarga ini sadar akan hukum Allah. Ketika sudah dilaksanakan hukum Allah, laksanakanlah hukum Allah. Nah,
Upami tos dibagikeun sesuai dengan hukum Allah, terus timbul kesadaran tinu dulur-dulur teh, karunya da ieu mah budak awewe saeutik jaba salakina ge gaweana ge geus we bikeun teu naon eta mah hibah namina. Iya, karena apa? Karena karena belum sampai. Nggak bisa, karena sudah habis, sudah dipakai, nggak bisa diulang. Ibu, tapi jika memang istilahnya ketika itu terjadi kusabab alatan punten, belum sampai ayat ini, belum sampai ayat waris, belum sampai ya. Nah, itu Allah mengampuni jika memang orang gitu. Ya. Jadi nggak bisa. Ya. Tidak bisa tetap walaupun apapun yang terjadi, tetap kalau kita melakukan hukum Allah dulu, ini akan lungsur ridho Allah, kan? Jadi begini, saya selalu ketika berkumpul gitunya, ada salah satu keluarga yang akan membagi waris, saya berikan pengertian begini. Yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya, asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Itu bukan hanya ruh dan jasadnya ibu atau bapak cinte, tapi seluruhnya harus kembali kepada Allah, termasuk hartanya. Harta oge seluruhnya innalillahi heula ka Allah heula. Nanti setelah diberikan istilah nama getos dikaalahkeun sadayana, nanti Allah yang berhak membagikannya melalui ayat-ayatnya, ada ayat dirinci. Ayat yang merinci pembagian langsung oleh Allah hanyalah ayat waris. Itu dibagikan dengan hadis-hadis Nabi, tidak. Langsung dirinci nage ku Allah, sakieu. Karena harta itu semuanya kembali kepada Allah. Geus dikitukeun mangartos tah. Oh, nya. Iya. Ya. Ya, kalau memang akan surat 648 cik dibuka heula, surat 648. Jika memang menginginkan itu ya seluruh keluarga diawas hartosna we. Surat 6 ayat 48. Dan peringatan. Siapa mengadakan perbaikan, Ibu kalau sudah diterangkan seperti ini, terus ingin mengadakan perbaikan, tapi ini pun harus dimusyawarahkan seluruhnya. Jadi bacakeun heula Qur'ana, tong ujug-ujug langsung, wah kudu kieu kayak geus beak ieu kumaha. Geus dibalanyakeun itu, geus dibadakeun haji. Ieu kumaha urusanana. Dicarokotan deui. Ini sulit. Itu masalahnya bukan ridho dan tidak, maksudnya gitu ya. Masalahnya bukan ridho atau tidak ridhonya. Masalahnya adalah dari awal kembalikan dulu kepada Allah. Jadi hukum Allah dulu laksanakan. Kata Allah sekian. Beres ya. Ini sesuai dengan hukum Allah. Beres. Sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat An-Nisa. Nah setelah beres nih. Nah, kemudian tadi ada kesepakatan dari laki-laki untuk memberikan kepada anak perempuan kan. Kakak atau adiknya yang perempuan. Dibikeun entah. Eta mah mangga. Bade disadayanakeun mangga. Karena itu di luar konteks hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi eta mah lebetna teh hibah kanyaah. Tah hibah kanyaah ka teteh mun ka teteh teh mah. Kalau cuma penjelasan aja gimana? Tadi kan kamu sudah habis. Kita mau bicara hukum Allah tadi.
Ya. Nah sebenarnya kamu bagi itu segini, Mm-mm. segini, Sebetulnya kalau menurut hukum Allah, nah yang bagian ini udah dikasihkan. Lima sebenarnya ini bagi segini. ya, alangkah bijaknya memang gitunya urang teh terangkeun heula gitu. Hukum Allah teh terangkeun heula, ditampi ku sadayana. Ya, ditampi ya ku sadayana. Nah, maka naon di waktu itu berikrar bahwa hukum Allah harus dilaksanakan dulu. Oleh karena sudah terjadi, bahkan mungkin sudah habis uangnya. Nah, tadi langkah bijaknya bisa saja terangkeun, teras kieu teras nyuhunkeun ridona kan gitu nya. Nya tos lah. Dah atos masalah nama. Bingung cari nunggus menjadi. Iya. Apa ya? Nah, itu pasti. Ini banyak ya. Banyak yang tiba-tiba ada surat wasiat weh. Ya irahan nyeuna. Wah, banyak ada tiba-tiba ada surat wasiat weh. Terus wasiat nanti melanggar waris. Udah, ini wasiat walaupun dari ibu, walaupun dari bapak, itu benar tapi disalahkan tetap. Salah. Akhirnya semuanya kembali kepada hukum waris. Anak bawang. Ya, baik. Baik. Ya, baik. Jadi sekali lagi ikrar itu tadi ya dalam Quran surat 9 ayat 7576 adalah ikrarnya orang munafik. Kemudian surat 18 ayat 23 24 adalah ikrar Rasulullah tetapi ditegur oleh Allah supaya ada kata-kata insyaallah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 180 sampai 82 ini adalah ikrar yang dihapus. Sekali lagi ikrar yang dimansuh, yang dihapus, dimansuh, diganti ya, dinasih dan dimansuh dengan ayat mawaris, dengan ayat bagi waris. Nah, jadi insya Allah 3 pengikraran itu ya, 3 pengikraran itu harus sampai kepada kita semua supaya dalam berikrar itu berhati-hati. Bagaimana kitanya ikrar-ikrar itu mendapatkan ridho Allah dan yang paling penting adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus usaha kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.